Halo guys, selamat datang di Kaum Podcast. Podcastnya protokoler, keren pisan Oke guys, hari ini Jumat 12 September 2025 kita akan bincang-bincang lagi, seru-seruan lagi yang pastinya bakal lebih beda lagi. Lebih spesial ya Betul sekali. Karena biasanya aku ditemenin sama Teh Mila, cuman Teh Milanya lagi so sibuk aja sebenarnya gitu. Jadi gak mau nemenin gua gitu loh jadi jatuhnya. Nah, aku tuh hari ini ditemenin sama Halia. Oke, aku lagi sama Teh Halia. Dimana hari ini tuh kita bakal bincang-bincang lagi seputar protokoler dan ditemenin sama ketua umum. Wah, lebih spesial lagi berarti Betul, ya, Kang? kita akan ditemani sama ketua umum dari KPM UM Bandung. Iya. Terus ada apa lagi nih Teh? Ada dari KPM di Kampus Top Jabar nih. Waduh. Kira-kira apa? Siapa nih? Siapa ya? Waduh, Iya. gua bingung tuh by the way ya, siapa Dan gitu. ini dia dari Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Pajajaran. Oke, udah ada di tengah-tengah kita yaitu KPM Unpad. Unpad, yeay. Perkenalkan dulu Teteh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Helda Kiptiah dari Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Pajajaran. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teteh Helda. Yeay. Oke, topik hari ini bakal seru banget Teh karena di sini juga ditemanin sama Ketua KPM dari UM Bandung. Oh, ada Akang siapa namanya? Ada Kang Salbi. Wah, Kang Shalbi. Selvi. Nah, kita akan membahas seputar protokoler kampus. Nah, Walaupun tujuan kita di sini sama ya sebagai protokoler, tapi pasti ada style atau tujuan yang beda betul, dari. Pak. Pasti ada pembedanya Iya, gitu Teh. betul. Nah, Gitu. Mungkin langsung mulai aja ya Teh. Yang pertama yaitu bisa diceritakan ya sih Teh core values yang membedakan prinsip utama KPM Unpad dengan kampus lain gitu. Oke, kayaknya pertanyaannya berat ya. Berat nahan rindu. Waduh, Waduh. curhat, Kang. Jadi mungkin core value ya. Aku mau cerita dikit dulu ya tentang Boleh. KPM Unpad. Banyak juga nggak Paul, ya. apa-apa. sampai subuh juga nggak apa-apa Teh kita. Kelamaan dulu. Oke, mungkin KPM Unpad itu ya teman-teman tahulah merupakan protokoler mahasiswa. Kalau kita itu di bawah bidang kemahasiswaan di Unpad yang mana menjadi salah satu UKM di Universitas Pajajaran. KPM Unpad sendiri sebenarnya udah berdiri selama 25 tahun dan mungkin banyak ya udah banyak banget budaya dan juga nilai-nilai yang ada di KPM Unpad. Tapi untuk kita ini yang paling kita kalau core value gitu ya, kita ini ada tiga hal yang utama. Yang pertama itu kita ada profesionalisme. Jadi kalau kita lagi ketika lagi berkegiatan gitu di keprotokolan, kita itu benar-benar harus profesional, mau gimana pun keadaannya, selesaikan tugas dengan baik kayak gitu ya. Kamu capek, kamu kesal, kamu apa, moodnya harus tetap kerjakan semuanya dengan baik kayak gitu. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab karena tadi kita kan sudah diamanahi, sebenarnya jatuhnya kita tuh diamanahi menjadi protokol mahasiswa, diamanahi untuk membantu rektorat gitu, membantu para pimpinan gitu, sehingga apa yang sudah diberikan kepada kita pekerjaan atau amanah-amanah itu harus kita selesaikan dengan baik, dengan hasil pokoknya yang terbaik juga gitu. Dan yang ketiga itu ada tadi integritas gitu. Dan pokoknya kalau kita udah berkegiatan, kalau kita udah udah masuk ke KPM itu, kita harus benar-benar ke KPM Unpad ya, integritas itu yang nomor 1. Oke, gitu, luar biasa sekali. Jadi selalu maksimal Betul. dimanapun berada
banyak berarti ya Teh ya? Betul. Nah, tapi dari sekian banyak itu tuh kenapa sih Teteh memilih protokol gitu? Yang notabene-nya kan kata orang tuh sibuk nih, ini begini capek gitu. Tapi kenapa Teteh memilih why gitu? Why protokol? Kenapa KPM gitu ya? Yes. Sebenarnya kalau dulu ya aku cerita dulu kalau di KPM Unpad itu awal-awal itu dulu aku tuh dikenalkan kalau di protokol itu tuh kita belajar tentang public speaking gitu. Itu yang menjadi ketertarikan utama kayak gitu. Ketertarikan utamaku awalnya di public speaking, tapi ternyata ketika masuk ke KPM Unpad itu tuh banyak selain public speaking kita belajar banyak hal ternyata. Jadi kayak awal masuk cuman public speaking, tapi lama-lama hal-hal pembelajaran lain, ilmu-ilmu lain yang aku dapatkan itu yang bikin aku bertahan di KPM Unpad. Dan di KPM Unpad itu tuh kalau aku dengar ya dari setiap maba-maba di Unpad yang masuk ke KPM Unpad itu tuh awalnya tertarik karena mungkin di UM Bandung juga punya dress code yang unik gitu ya, yang kelihatannya gagah, berwibawa kayak gitu, mewah gitu ya. Nah di hadapan maba-maba itu kayak ini apa nih, mereka sebagai apa nih, kayak bagus banget, keren banget kayak gitu. Nah itu yang bikin waktu itu aku juga tertarik di KPM Unpad. Mungkin kalau Kang Salbi mau cerita juga kan? KPM tuh cinta pertama saya. Gila. First love. Ini First cinta love. pertamanya Teh Helda juga. KPM. KPM-nya. Bukan saya. Akang. KPM. Ya sama. Jadi orientasinya memang mahasiswa tuh mungkin look-nya dulu kan yang dilihat. Tapi kan dari look ini menjadi value nanti. Nah, gitu. betul. Jadi alhamdulillah berarti konsistensi, berarti memang Teh Helda nggak salah masuk KPM. Dan Nah. sekarang udah menjabat ketua umum lagi. Wah, luar biasa sekali. Masya Allah. Iya, betul. Oke, kalau dibandingin ya Teh, dari KPM Unpad ini apa sih yang membedakan KPM Unpad dengan KPM sahabat yang lain? Oke, mungkin apa ya? Kalau dari UM Bandung sendiri Oh gimana enggak, nih? kenapa dilempar ke saya gitu? Iya, yang membedakan dari KPM Unpad KPM apa Teh? Unpad yang membedakan apa ya? Sebenarnya kalau protokol ya, kalau menurut aku ya sama semua gitu ya. Kita kan punya satu acuan gitu Betul, ya, betul. undang-undang keprotokolan. Paling yang beda budaya organisasi aja sih ya, budaya organisasi di KPM Unpad. Kayak mungkin kita budaya organisasi ini, kalau di KPM Unpad itu kita ada budaya bahasa. Jadi bahasa itu jadi salah satu budaya kita, yang mana kita kalau manggil sesama gitu, manggil sesama itu kepada yang lebih tua itu akang teteh kalau di organisasi, dan kepada yang di bawah atau kepada yang sejajar itu kita menyebutnya rekan-rekan kayak gitu. Bahkan ke alumni yang mungkin udah lebih tua, lebih senior, kita tetap memanggilnya akang dan teteh. Nah, yang udah Kayak vintage gitu juga, akang teteh. Akang teteh. Kok kayak vintage gitu. loh? Vintage. Kan Vintage. kan alumni gitu. iya, betul, betul. Alumni gitu. Senior. Senior. Ya. Iya. Terus kita juga kayak ada kalau sapaan-sapaan pasti kita selalu pakai bahasa Sunda kayak punten, muhun, terus sawang sulna kayak gitu, nuhun dan sebagainya kita pakai bahasa Sunda karena kita di tanah Pajajaran, tanah Nah, Sunda. Ada satu Betul. pertanyaan menarik, Pak. Apa Tetehnya bisa bahasa Sunda nggak? Nah, Nah, kebetulan ya sebenarnya aku orang Jakarta gitu. Orang Jakarta. kalau dibilang orang Betawi, iya saya orang Betawi. Jadi pas masuk ke tanah Sunda tuh kayak wah, bahasanya halus. Apalagi pas masuk KPM kayak kita udah langsung dikasih nih dikirim sama Kang Tetehnya dulu kayak ini bahasa yang harus dipakai ya di KPM, ada hatur nuhun, muhun, sawang sulna. Terus aku mikir ini artinya apa ya dulu? Ini dipakai ketika apa ya, untuk apa? Tapi dijelasin akhirnya sawang sulna untuk kamu balas untuk apa, nuhun itu untuk apa, hatur nuhun untuk apa, muhun untuk apa, dan sebagainya kayak gitu. Tapi Yang unik. kan Teteh dari Jakarta nih, dari Betawi, yang culture-nya kan agak berbeda. Nah, Betul. sementara pas Teteh masuk ke Unpad, masuk ke KPM, seberapa bisa sih sekarang Teteh untuk belajar bahasa Sunda? Apalagi kan dipakai sekali kan kalau di Unpad. Oke. Sebenarnya kalau untuk bahasa Sunda sendiri, untuk berbicaranya itu belum bisa, Fasih. belum fasih. Nah. Tapi kalau untuk memahami, ya pahamlah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Paham sedikit-sedikit. Dan kebetulan di Unpad sendiri kebanyakan memang acaranya tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Paling ya beberapa acara yang bahasa Sunda, ya itu beberapa orang juga yang diturunkan ke acara tersebut gitu. Jadi sesuai dengan Oke. kemampuannya lagi. Nah, tapi aku juga masih penasaran nih Teh. Teteh kan tadi bilang nih, kalau KPM Unpad itu udah berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Nah, aku pengen tahu seberapa jauh peran KPM Unpad selama 25 tahun tersebut di kampus Unpad tersebut. Oke,
Oke, 25 tahun ya. Jadi dulu-dulu awal-awal didirikannya KPM Unpad itu tuh memang tujuannya untuk membantu pihak rektorat untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi kayak misalkan yang paling besar itu pasti ada PMB, kemudian Disnatalis dan wisuda. Mungkin ya KPM sahabat pasti turun nih. Kalau aku sering mendengar tuh penugasan wisuda yang menjadi kayak highlight utamanya gitu kalau tuh. Nah, kita tuh kayak benar-benar turun gitu untuk mengatur si acaranya dari mulai pembuatan draft MC, kemudian rundown. Tapi kalau sebenarnya rundown itu ada diskusi lah dengan pihak rektoratnya. Tapi setelah itu kita membuatkan berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu barang-barang sampai pengaturan acara mulai dari pengisi acara, dari pembaca doanya itu nanti kita yang meng-LO-kan, terus kita yang membriefing dan sebagainya. Jadi cukup besar sih peran KPM Unpad di dalam kegiatan-kegiatan besar di Universitas Padjadjaran, terutama yang kegiatan rutin tahunan. Seperti kemarin kita baru aja ikut penugasan Dies Natalis Unpad yang ke-68 kayak gitu. Betul. Karena kan udah penugasan banyak nih, pasti ada aja nih tantangan gitu ya di dalam kampus. Tapi pernah nggak sih penugasan di luar kampus gitu? Oke, penugasan di luar kampus pernah. Pernah. Jadi kemarin terakhir tuh di tahun ini, yang terbaru kemarin ya, konvensi Sains Teknologi Industri yang di ITB kita dapet adalah relasi gitu, dihubungi katanya butuh bantuan gitu. Oke, kita bertugas di situ. Kemudian kita juga terakhir itu ada acara pentas seni budaya dari salah satu sekolah di Jawa Barat. Kegiatannya waktu itu di hotel. Kemudian ada juga mungkin kalau dulu sih pernikahan itu kita juga pernah bertugas bukan bertugas sih, kayak diminta bantuan untuk membantu acara pernikahan. Berarti kalau saya nikah bisa minta bantuan KPM? Bisa gak ya? Bisa aja gitu. Bisa aja berarti. Yang penting ngerti ya. Ngerti ya. Bentar, yang penting ada pasangannya dulu, Pak. Nah, iya, masalahnya saya belum ada ya. belum ada. Kayak gitu. Terus ini sih kayaknya terakhir yang kemarin banget KSTI. Mantap, luar biasa. Berarti ini kita belajar dari senior ya? Betul. 8 tahun dengan 25 tahun jauh. Jauh kan? 25 dia udah mulai berumah tangga, kita masih Merangkak. SD. kelas 2. Ah. Iya, it's okay. Tapi kan 25 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar juga ya Teh. Iya. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan yang udah Teteh alami ini selama Teteh berkarir dalam KPM Unpad itu sendiri? Tantangan ya Pak, mungkin kalau tantangan dari di KPM Unpad itu yang pertama terkait sumber daya manusia gitu. Jadi anggota itu kan jadi tantangan dan juga kadang menjadi kelebihan gitu ya. Jadi kalau tantangan itu kita gimana menjaga sih anggota-anggota kita itu yang sulit sekali gitu ya, apalagi di KPM Unpad cukup banyak juga anggotanya itu yang menjadi kayak gimana nih biar mereka nggak bosen dengan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus ada, terus gimana caranya mereka tuh nggak kabur, nggak lari gitu ya, nggak menghilang. Itu yang menjadi kita selalu cari cara biar mereka tetap bertahan di KPM Unpad. Terus mereka juga mendapatkan selain itu tantangan juga kayak gimana kan ini zaman terus berkembang gitu ya, terus kadang keprotokolan itu disebutnya kayak kalau ada yang nyebut kuno, ya ada gitu yang nyebut kuno kayak terlalu aturan gitu, kayak kaku. Nah, terlalu kaku gitu ya. Dan anak-anak tuh kayak susah gitu kalau untuk apalagi anak-anak sekarang susah untuk diatur gitu kadang kan ya. Jadi itu gimana kita mengkolaborasikannya dari aturan protokol ini dengan si perkembangan zaman ini. Jadi harus bergerak secara dinamis. Berarti dinamikanya sama. Sama berarti. Sama ya. KPM Bandung sumber daya ini juga jadi tantangan kan. Kenapa? Karena tadi SDM terbatas, penugasannya banyak. Kita dituntut untuk berintegritas, harus konsisten. Itu kan tantangan berat. Itu kan yang dirasakan oleh pundak ketua. Curhat Pak. Dua warlord. Tadi kan tetenya sempat mention ya ada kalau gimana sih caranya supaya anak-anak di KPM ini nggak pergi gitu ya. Jadi gimana sih cara KPM Unpad di mengelola regenerasinya gitu melalui kaderisasinya supaya tetap solid nih KPM Unpad ini. Oke, kalau di kita tuh di KPM Unpad sendiri nih kita ada satu departemen yang benar-benar khusus untuk ngurusin
si SDM ini gitu. Kita khususin biar apa? Biar mereka tuh menyusun acara, supaya si anak-anak anggota kita tuh punya kegiatan selain kegiatan-kegiatan kampus yang banyak itu. Jadi kita tuh ada upgrading itu upgrading kita tuh bukan upgrading yang kalau di Hima dulu ya, kalau pengalaman aku dulu di Hima itu upgradingnya tuh kayak justru kayak gimana kepemimpinan gitu-gitu. Tapi kalau upgrading kita tuh lebih kepada bonding sih jatuhnya. Jadi bonding itu kita main game seharian, terus kayak antara Akang Teteh dan adik-adiknya itu bener-bener hari itu kita menjadi teman gitu, bukan menjadi rekan kerja, tapi hari itu kita menjadi teman. Terus kita kayak main games lah, curhat dan sebagainya macamnya, kayak makan dan segala macamnya gitu. Terus kadang kita juga sebenarnya ini jadi hal yang gimana ya, bertolak belakang gitu ya. Kadang kita tuh sering rapat, tapi rapat itu yang justru jadi bikin kita semua bonding gitu. Iya, dan paham, dari paham. bonding itu tuh anak-anak jadi kayak justru terbentuk kedekatan dengan teman-temannya. Jadi kayak pas mau jadi kayak mereka tuh ada perasaan untuk nggak enak kalau aku menghilang gitu. Aku punya temen, aku punya kakak di sini. Jadi itu sih kita kita tuh mengutamakan untuk kita bisa bonding gitu dari si upgrading ini. Terus selain itu juga ya kadang kita punya ini untuk adik-adik anggota muda gitu ya. Kita tuh punya program yang namanya kakak asuh. Kakak asuh. Jadi Kakaknya yang diasuh. wah enggak dong. adiknya. Kakaknya yang mengasuh adiknya. Jadi kakak asuh dan adik asuh. Oke. Jadi kan kalau di KPM Unpad itu ada anggota protokoler utama, protokoler madya, dan protokoler muda atau anggota muda. Nah, anggota muda ini supaya mereka mereka itu punya kakak asuhnya. Kakak asuh itu di protokoler madya. Mereka dibagi-bagi, nanti mereka punya kakak asuh, di mana kakak asuhnya itu yang ngebimbing mereka kalau mereka lagi demot, atau mereka butuh teman curhat, atau mereka butuh penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan terkait KPM Unpad, itu mereka bisa bertanya ke kakak asuhnya itu gitu. Dan kakak asuhnya inilah yang akan menanyakan kabar mereka, yang selalu update lah informasi tentang si adik asuhnya ini. Wah, gitu. potensi cinlok nggak teh kira-kira? Nah, Potensi cinloknya ada ya. Kayaknya udah ada. Waduh. Sering terjadi. Bagaimana kebijakan KPM Unpad melihat itu? Asalkan tidak mempengaruhi kinerja. aman. Profesional Nah. tadi ya, tetap Oke. profesional. Seperti di awal Gitu. profesional. Profesional tetap. Tuh. Kamu salah. Walaupun kamu pacar aku gitu. Marahnya ntar di luar aja. Di luar aja ya tuh. Di luar aja. Gitu sih. Soalnya kan kita juga sebenarnya tahu ya di berbagai universitas kan nggak banyak juga nih protokoler nih. Kadang kayak cuman ada BEM, ada Hima, udah aja gitu. Nah, kalau menurut pandangan Teteh sebagai ketua, seberapa penting sih adanya sebuah protokol di dalam kampus itu? Wow. Apa ya? Seberapa penting? Kalau menurut aku sih cukup penting gitu ya. Tadi karena si protokol ini tuh punya cara kerja, cara kerja yang benar-benar terstruktur dengan baik gitu. Jadi kayak untuk acara-acara besar kampus yang memang kadang mengundang orang-orang penting, itu tuh butuh yang benar-benar bisa menyusun acara tersebut dengan baik dari awal sampai akhir gitu. Jadi kan kalau misalkan kayak BEM, kalau hima-hima yang lain tuh kadang terlalu gimana ya, banyak, kalau aku sih nyebutnya kayak terlalu banyak orang yang beda-beda pendapat, beda-beda kayak aturannya tuh nggak menyatu gitu. Kalau di protokol kan punya satu aturan saklek di undang-undang itu. Kalau mungkin tahu lah ya undang-undangnya apa. Jadi karena kita udah belajar hal itu, jadi dengan adanya protokol ini tuh si anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa ini juga bisa, anggota-anggota protokol terutama ya, bisa mengatur acara itu dengan baik gitu. Terus kalau misalkan ada perbedaan pandangan dan segala macam, kadang kan perbedaan pandangan itu yang bikin kadang acara suka malah berantakan, malah kemana-mana gitu ya. Jadi kalau udah ada hal tersebut, kita balik lagi ke aturan utama. Dengan adanya protokol ini sih, jadi si acara tersebut bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, lurus lah dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana. Oke. Sangat penting. Penting ya, sangat It's the very penting important berarti. Yes. Kalau bagi UM Bandung gimana Ya, sih? gimana? Itu bukan lagi sangat penting, itu prioritas utama. Prioritas utama. Ya, sama yang disampaikan oleh Bu Ketum Helda, karena
kita nggak bisa bikin acara tanpa ada yang menunjang dan mendukung. Segala sesuatu harus ada yang memfasilitasi dan membersamai. Itulah pentingnya kenapa protokol itu harus ada. Berikutnya juga selain protokolnya harus ada, tadi birokrasinya, organisasinya jalan, peran dan fungsinya jelas, status hukumnya juga jelas. Ini akan memudahkan peran protokol ini semakin maksimal untuk bisa memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar. Oke, betul. Setuju banget sih, Kang. Karena emang aku lihat juga kan di berbagai universitas kalau ada protokol itu kan lebih enak gitu dilihatnya. Betul. Lebih Lebih ngalur, tertata juga. Acaranya ya. Apalagi KPM Unpad ya. Oh. Maksudnya apa nih? Sangat tertata, terstruktur, sistematis. Betul. Gubernur aja dibikin Nah. barikade itu. Infokan tuan rumah lagi. Infokan tuan rumah lagi. Tuan rumah apa nih? Prokoma. Udahlah gantian gak sih? Kan Aduh. kemarin UM Bandung udah nih ke Prokomanya Unpad. Gimana nanti kita mau melihat nih, siapa tahu tahun depan UM Bandung jadi Oh udah kita Oh. sibuk, maaf kita sibuk, agenda kita banyak gitu kan. Ya, siapa tahu ya. nanti kan bisa diajak ke Aljabar kita. Oh iya bisa sih. Bisa ya. Karena kita deketan mungkin ya jaraknya Betul, lumayan dekat lah ya. betul. Wah, bukan deket bestie. Gini banget berarti. Iya. Oh. Malah. Iya, mungkin untuk closing statement ya. Untuk closing statement karena obrolan kali ini seru banget, tapi tidak bisa dilanjut lebih lama lagi karena Betul. sudah cukup menjawab ya, Kang Azhari. Betul sekali. Jadi kini akan menjadi closing statement dari Teteh sebagai ketua dari KPM Unpad. Ya, mungkin dari Ketua Umum KPM UM Bandung. Ya Gimana? dari Akangnya dulu gak sih? Bukan, dari Akang dulu deh boleh. Apa sih harapan untuk KPM Unpad dan KPM UM Bandung ke depannya? Iya, pertama satu kalimat, semoga KPM Bandung dan KPM Unpad semakin mesra. Oke. Kenapa semakin mesra? Ini adalah bentuk dari sinergi, kolaborasi. Saya selalu bilang bahwa kompetisi hari ini sudah tidak zaman, tapi kolaborasi itu sangat penting. Jadi saya kira mungkin nanti kedepannya bisa belajar bareng-bareng, bisa sambil bertukar informasi, pikiran, gagasan. Siapa tahu kan apa yang pernah dilakukan oleh KPM Unpad di kampus bisa kita replikasi juga di Nah. sini sebagai bentuk bukan duplikat atau istilahnya apa, copy paste. Copy Nah, paste. apa yang baik dilakukan oleh organisasi lain, kenapa nggak kita coba terapkan juga? Nah, Karena betul. hari ini tuh kita jangan pernah malu untuk mengungkapkan mana yang bagus, Nah. mana yang bisa. Oh, ini bisa jadi acuan kita. Dan saya berharap KPM Unpad terus maju, terus menjadi rekan yang baik, sahabat yang baik untuk UM Bandung, dan mungkin orang-orang yang menjabat hari ini di KPM Bandung atau KPM Unpad 10 tahun atau 15 tahun ke depan akan menjadi para pemimpin masa depan. Amin. Dan saya kira UM Bandung dan Unpad akan menjadi pabrik ya, yang melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, membawa dampak kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Amin. Dari Teh Helda. Dari Teteh. Oke, mungkin dari aku untuk harapan tadi ya, untuk UM Bandung dan KPM Unpad ini bisa kita nanti kolaborasi lagi lebih banyak, kita bisa banyak untuk belajar gitu, walaupun memang tadi sering disebut-sebut KPM Unpadnya udah tua katanya ya. Udah vintage pokoknya itu. Udah vintage tuh, tapi jangan salah kalau misalkan tiba-tiba ada hal-hal dari UM Bandung yang menjadi inspirasi bagi kita, karena kita tuh masih selalu belajar gitu. Kalau kita tetap di situ-situ aja gak ada perubahan, akan jadi bosen gitu ya kan. Harus ada upgrade, harus ada pembaruan gitu. Nah, pembaruan-pembaruan inilah kita dapatkan terinspirasi dari KPM-KPM sahabat lainnya. Mungkin salah satunya dari KPM UM Bandung nantinya kayak gitu. Jadi tidak ada senior junior, tapi kita adalah rekan, kita adalah sahabat kan. Kita disebutnya KPM sahabat gitu ya. Kita UM Bandung dan KPM Unpad nanti banyak kolaborasi lagi. Terus untuk kedepannya juga tadi bisa melahirkan anak muda yang soft skill dan juga hard skillnya itu bisa berguna bagi masa depan dan juga kehidupan kedepannya kayak gitu. Oke. Intinya saling menginspirasi. Betul. Karena kita tujuannya tetap sama, tapi stylenya Beda. Ada satu quote yang melatar belakangi. Oh, Kang boleh. Sami sama Teh Helda. Coba gimana nih, Kang? 1 hari dinobatkan, 1 tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Hai. Mantap. Kelas King. Nah. Oke guys, karena kita sudah tidak bisa berlama-lama lagi,
Dan kita sudahi saja perbincangan pada hari ini karena kita juga udah mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya Teh ya. Betul. Mempunyai banyak insight baru. Nah, betul. Dan sepertinya juga kita bakal belajar lebih banyak lagi dari KPM Unpad tentunya. Oke. Untuk kaum Tizen dimanapun berada tetap dengarkan kita Kaum Podcast. Yes. Setiap 1 bulan sekali, oke? Hanya di Spotify. Dadah. Dadah.